Kayaknya kita semua ngerasa udah ngerti ya soal inflasi, tapi gimana kalau buku panduan yang kita pegang selama ini ternyata salah? Yuk, hari ini kita coba bedah dan tulis ulang cerita tentang inflasi. Oke, kita mulai dari bisa dibilang ayat sucinya para ekonom. Kutipan dari Milton Friedman ini. Ini nih, landasan dari semua cerita inflasi yang kita tahu. Intinya, terlalu banyak uang yang beredar. Simple kan? Tapi ide yang kelihatannya simple ini udah membentuk kebijakan ekonomi puluhan tahun lamanya. Tapi, coba deh kita lihat dari sudut pandang lain. Bilang inflasi itu cuma soal uang, itu sama aja kayak bilang kasus penembakan itu cuma soal balistik. Ya bener sih, butuh peluru buat nembak, tapi kan itu sama sekali nggak ngejelasin kenapa orang itu nembak, atau siapa yang jadi korban kan? Nah, analogi ini langsung bikin kita mikir, ada yang lebih dalam nih dari sekedar soal uang. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Kita akan bahas cerita inflasi yang udah kita kenal banget. Ceritanya simple, familiar, dan seperti yang bakal kita lihat, mungkin aja salah. Nah, ini dia pedoman klasiknya, playbook lamanya. Cerita ini sering banget kita dember, apalagi kalau ngomongin pengalaman tahun 70-an. Skenarionya gini, pemerintah boros, kebanyakan duit, ngejar barang yang sedikit, inflasi deh. Terus, bank sentral datang sebagai pahlawan, ngeluarin palu Volcker-nya, yaitu naikin suku bunga gila-gilaan buat bikin resesi. Dan resesi inilah yang katanya jadi obat buat inflasi. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Menurut buku panduan lama tadi, kita kan butuh resesi buat nurunin inflasi. Tapi faktanya, inflasi yang kemarin ini turun tanpa ada resesi besar-besaran. Loh, kok bisa? Menurut teori tadi, ini harusnya nggak mungkin terjadi. Jadi, apa nih yang kelewat dari cerita ini? Untuk bisa jawab itu, kita harus mundur selangkah dan nanya sesuatu yang fundamental. Keranjang belanja yang dipakai buat ngitung inflasi itu, isinya sebenarnya apa aja sih? Dan ternyata, kalau kita lihat data di Amerika Serikat, biaya tempat tinggal atau shelter itu porsinya gede banget, sampai sepertiga dari total keranjang belanja. Bayangin, sepertiga sendiri. Artinya apa? Artinya, kalau harga di sektor ini aja naik gila-gilaan, itu bisa banget mengacaukan gambaran keseluruhan. Bisa nutupin apa yang sebenarnya terjadi di sektor lain. Emang, angka rata-rata tuh kadang bisa menipu. Dan ceritanya jadi makin rumit lagi. Biaya perumahan itu nggak diukur dari harga rumah atau cicilan KPR loh, tapi dari sesuatu yang namanya sewa setara pemilik. Maksudnya, ini tuh cuma perkiraan berapa biaya sewa yang harus dibayar seorang pemilik rumah kalau dia nyewa rumahnya sendiri. Aneh banget kan? Nah, inilah salah satu alasan kenapa angka inflasi resmi itu seringkali rasanya kok beda ya sama pengeluaran kita di dunia nyata. Dan ini poin yang krusial banget. Ada riset yang nunjukin kalau dampak buruk dari pengangguran itu ternyata 6 kali lipat lebih parah daripada dampak buruk inflasi. 6:1. Ini kan langsung bikin kita mikir ulang. Jangan-jangan obatnya, yaitu resesi yang sengaja diciptakan itu, malah lebih berbahaya daripada penyakitnya sendiri. Oke, jadi kalau masalahnya bukan cuma terlalu banyak uang, terus siapa dong biang keladinya? Nah, ada 4 tersangka utama nih yang sering dituding jadi penyebab lonjakan inflasi kemarin. Kita bakal seliduki satu persatu, kayak detektif. Tersangka pertama, ini yang paling sering kita dengar di debat-debat politik, pemerintah terlalu boros. Tuduhannya, bantuan stimulus COVID-19 kemarin itu ngebanjirin ekonomi pakai duit, bikin permintaan meledak dan pasokan jadi nggak ngejar. Tersangka kedua, para pekerja yang minta gaji ketinggian. Teorinya begini, karena angka pengangguran rendah, pekerja punya posisi tawar yang kuat buat minta kenaikan upah. Nah, perusahaan buat nutupin biaya itu, akhirnya naikin harga jual barang. Terus pekerja minta naik gaji lagi. Begitu terus, sampai akhirnya terciptalah spiral upah harga yang terkenal itu. Lanjut ke tersangka nomor 3. Kubu ini sering disebut tim transitori. Menurut mereka, biang keroknya itu faktor dari luar. Hal-hal seperti rantai pasok yang kacau balau setelah pandemi, barang-barang jadi langka, plus ada guncangan geopolitik kayak perang di Ukraina. Jadi ini bukan masalah internal ekonomi, tapi masalah eksternal. Dan yang terakhir, ini dia tersangka yang paling kontroversial, greedflation alias keserakahan korporat. Tuduhannya pedes nih, perusahaan-perusahaan raksasa yang punya kuasa pasar sengaja manfaatin krisis, kayak masalah rantai pasok tadi, sebagai alasan buat naikin harga gila-gilaan. Padahal kenaikan biayanya nggak seberapa. Tujuannya jelas buat naikin margin keuntungan mereka setinggi-tingginya. Oke, kita udah lihat para tersangkanya. Sekarang, mari kita lihat dampaknya di dunia nyata. Karena inflasi itu bukan sekedar angka statistik di layar komputer kan? Ini pertarungan beneran, yang selalu ada pemenang dan pecundangnya. Coba lihat data ini deh. Kelihatan banget kan bedanya?
Jomplang sekali. Di periode inflasi tinggi kemarin, keuntungan perusahaan itu meroket tajam. Tapi di saat yang bersamaan, upah real para pekerja, artinya upah setelah dikurangi inflasi, malah mandek, bahkan minus. Benar-benar kontras. Bahkan seorang Warren Buffett pun ngomongnya belak-belakan banget. Dia bilang, memang ada perang kelas, tapi kelasku, kelas orang kaya yang memulai perang dan kami yang menang. Wah, dalam banget kan? Kutipan ini nunjukin dengan jelas kalau inflasi dan cara kita melawannya itu bisa jadi arena pertarungan kelas ekonomi. Dan obat utama yang biasa dipakai buat nyembuhin inflasi, yaitu naikin suku bunga, itu juga punya pemenang dan korbannya sendiri. Siapa yang menang? Ya para pemberi pinjaman, para kreditur, dan orang-orang kaya yang punya banyak aset. Terus siapa yang kalah? Ya kita-kita yang punya cicilan, para peminjam, dan terutama masyarakat berpenghasilan rendah, yang paling pertama kena PHK kalau terjadi resesi. Pertanyaannya sekarang, apa kita cuma punya satu pilihan ini aja? Apa kita harus terus-terusan pakai obat yang efek sampingnya parah ini? Atau jangan-jangan sebetulnya ada cara lain? Tentu aja ada banyak alternatif lain yang lebih kirurgis, lebih tepat sasaran. Contohnya nih, kontrol harga yang strategis, kayak rem harga gas yang diterapin di Jerman buat ngelindungin konsumen. Atau bisa juga pakai pajak rejeki nomplok atau windfall tax buat narik keuntungan super besar dari perusahaan yang diuntungkan sama krisis. Pilihan lainnya, ya lepasin cadangan strategis, misalnya cadangan minyak, buat langsung menstabilkan harga di pasar. Jadi, poin utamanya sebetulnya ini. Kebijakan ekonomi itu adalah sebuah pilihan, bukan hukum alam yang nggak bisa diubah. Alternatif dari playbook yang lama itu beneran ada kok, bukan cuma teori. Pertanyaannya tinggal satu, ada nggak kemauan politik buat ngejalaninnya? Nah, semua ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting banget. Buku panduan yang lama itu jelas bukan satu-satunya pilihan. Jadi kalau nanti gelombang inflasi datang lagi, buku panduan mana yang bakal kita pakai? Karena pilihan itu pada akhirnya akan menentukan siapa yang harus menanggung beban paling berat. Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.